Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, ketemu lagi, berjumpa lagi dengan ibu mata pelajaran ekonomi. Baiklah, hari ini ibu mau mengulas sedikit tentang masalah pokok ekonomi yang kemarin. Ibu mohon maaf, hanya menampilkan video aja yang tidak yang bisa kalian pelajari yang kemarin ya. Jadi bukan dari ibu, tetapi itu sangat bermanfaat juga, yaitu mengenai masalah pokok ekonomi. Kemarin itu ada masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi, sampai terakhir pada video tersebut adalah di sini bagaimana kita melihat sistem ekonomi suatu negara. Di sini juga menjadi masalah juga kalau menjadi permasalahan perekonomian juga dengan adanya sistem ekonomi. Baik, kemarin ada beberapa sistem ekonomi yang kita sudah tahu, kalian sudah pelajari isinya, yaitu mengenai beberapa sistem yang ada di negara ini. Kemarin kita bicara, kalian sudah tahu, yang pertama ada macam-macam sistem ekonomi tradisional, yang pertama, yang kedua sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi sosial, dan yang keempat sistem ekonomi campuran, yang kelima sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kalian di sini tentunya ibu nggak akan panjang lebar untuk menjelaskannya. Kalian bisa buka buku kalian bab 2, buku paket ekonomi kelas 10, bab 2, yaitu mengenai masalah pokok ekonomi. Bagian subnya adalah subsistem ekonomi, halaman 61. Baiklah, kita akan satu persatu sistem ekonomi kita bahas. Apa sih artinya sistem ekonomi? Sistem ekonomi itu adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat warganya. Tadi dikatakan bahwa sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Jadi di sini jelas ketahuan bahwa ciri daripada sistem ekonomi itu tekniknya yang kita pelajari itu secara turun-temurun. Kalian tentunya tahu dan pernah mendengar atau membaca, bahkan sudah dikasih tahu oleh guru ekonomi kalian bahwa tradisional dulu sistem tukar menukarnya itu transaksinya itu dengan sistem barter atau tukar menukar barang dengan barang. Nah, itu merupakan salah satu ciri sistem ekonomi tradisional. Kalau masyarakat yang sekarang, apalagi masyarakat modern yang sekarang ini, sistem ekonomi liberal kayaknya sistem ekonomi tradisional ini sepertinya sudah nggak ini lagi gitu, jarang diterapkan oleh suatu negara. Tapi mungkin di beberapa daerah di negara, di suku di Indonesia di sini ada yang menerapkan bahwa di tempat daerahnya itu masih menerapkan dengan sistem barter atau masih lah adat istiadatnya masih dijaga. Oke, yang kedua adalah sistem ekonomi pasar liberal, sistem ekonomi pasar bebas atau liberal, yaitu sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya di sini masyarakat atau individu-individunya itu diberi kebebasan. Nah, tentunya dengan adanya kebebasan itu, sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi bebas di sini mempunyai ciri-ciri setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi baik perorangan maupun kelompok. Harga dibentuk oleh pasar bebas. Kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Campur tangan pemerintah hanya sedikit. Modal mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian. Adanya kebebasan berusaha didorong oleh motif memperoleh laba yang sebesar-besarnya.
Tentunya dengan melihat ciri daripada sistem ekonomi liberal, pastilah dalam suatu sistem itu pasti ada kelemahan dan kebaikannya. Nah, kalian bisa lihat di sini kebaikan sistem ekonomi liberal. Kebaikannya karena individu diberi kesempatan berusaha, kesempatan untuk kebebasan dan sebagainya. Setiap individu bebas memilih alat produksi dan bebas memilih bidang usaha yang disukai. Persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Produksi barang dan jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar. Tetapi ada juga kelemahannya di sini adalah kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan. Di sini bisa jadi yang mempunyai dia yang kuat, maka dia yang bisa menguasai pasar. Terus bisa menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat. Iya, karena kekuatan modal misalnya dia berkuasa sehingga terjadilah eksploitasi terhadap manusia karena mengejar keuntungannya sebesar-besarnya tadi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Tidak ada pemerataan pendapatan jelas di sini karena adanya berlomba-lomba untuk mencari keuntungannya sebesar-besarnya. Bisa kalian bayangkan bahwa suatu negara di situ yang kuat modalnya, maka dia yang akan menguasai pasar sehingga harga-harga bisa dia permainkan yang mempunyai karena dialah yang berkuasa. Nah, tadi sudah Ibu katakan sistem ekonomi tradisional ya di sini. Nanti bisa kalian baca. Terus yang ketiga adalah sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat boleh dikatakan sebagai sistem ekonomi komando ya, atau pemerintahan. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan terhadap kegiatan perekonomian. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Kebebasan individu terbatas, kreativitas individu tidak diakui. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga dalam sistem ekonomi terpusat ini jelas ada kebaikan dan kelemahannya. Untuk kita bahas di kebaikan, yang pertama adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Terus yang kedua, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai perencanaan pemerintah. Yang ketiga, jarang terjadi krisis karena ekonomi direncanakan pemerintah. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Kelemahannya, di sini ada beberapa kelemahan yang jelas. Yang pertama adalah mematikan inisiatif individu untuk maju. Karena apa? Kreativitas, inisiatif, semua tidak ada artinya sebab segala kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Dan di sini ada sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Jelas karena apa? Bukan kemauan masyarakat tetapi kemauan pemerintah di sini. Sehingga pemerintah memonopoli sehingga masyarakat rugi. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Jelas karena apa? Semuanya dikendalikan, semuanya didistribusikan, semuanya ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekarang yang keempat itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang melibatkan pemerintah dan swasta secara berimbang. Di sini peranan pemerintah ada, peranan swasta juga ada, sehingga saling mendukung dalam sistem ekonomi campuran ini. Pemerintah, cirinya pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat adanya campur tangan pemerintah. Terjadi persaingan dalam perekonomian, namun pemerintah tetap melakukan pengawasan. Itu cirinya. Di sistem ekonomi campuran pun ada kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya adalah terjaminnya kestabilan ekonomi. Pemerintah akan lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Yang keempat, terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Itu kebaikannya, sedangkan kelemahannya adalah terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Di sini kesulitan mana sektor yang akan dijalankan oleh oleh swasta dan mana yang oleh pemerintah. Terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi. Nah, sehingga di sini juga akan menentukan juga karena batas-batas sumber produksi yang dikuasai oleh pemerintah dan swasta sulit. Nah, itu mengenai sistem ekonomi. Nah, kalau kemarin kita masalah ekonomi itu kan bicaranya mengenai produksi ekonomi klasik, masalah ekonomi modern di dalam sistem ekonomi yang ada. Kurang lebihnya itu yang bisa Ibu sampaikan sebagai kelanjutan dari materi kemarin. Kurang lebihnya Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum kita akhiri, perhatikan ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan. Yang pertama adalah setelah materi selesai, yaitu bab 2 tentang masalah pokok ekonomi, maka pertemuan minggu depan kalian bersiap-siap untuk melakukan penilaian harian. Nah, untuk hari ini penugasan dikerjakan buku paket kalian halaman 68 sampai 70 dikerjakan di buku tulis, yaitu soal pilihan ganda 1 sampai 15. Setelah selesai, kalian foto dan kirim ke GC. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.